Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu. Ada Kan bro. saya dengar-dengar malah di Itu Kristen. katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu dogma. Hah? Nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh ya, di mana dalilnya, Denny? Tunjukkan dalilnya, jangan bacot tanpa dalil. Oke. Enggak ada, brother. Oh, Karena di iya. dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. betul. Denny Sumargo. Oke. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam waras, sobat. Jangan lupa untuk terus dukung pelayanan Pavel 88 Channel, ya. Lebih khusus pembangunan rumah ibadah kita yang ada di pedesaan dan juga pelayanan di lapas, ya. Ini informasi pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan. Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sobat Waras, inilah update ya pembangunan rumah ibadah kita yang di pedesaan, ya. Puji Tuhan, sudah seperti ini ya progresnya, dan ya materialnya ini sudah mau habis lagi. Kemarin sudah diantar 4 red ya, 4 red, dan sudah mau habis lagi. Lalu batu-batu kemarin juga sudah habis dan diantar lagi oleh ini ya tukang batu. Ya Sobat Waras, mohon dukungannya hingga rumah ibadah ini selesai ya. Terima kasih. Oke Sobat Waras, terima kasih ya untuk kalian yang tetap setia mendukung pelayanan Pavel 88 Channel. Ya, kita kembali ya, kita akan bahas tentang Denny Sumargo. Ya, memang sejak saya lihat video dia ketika diruqyah ya oleh seorang ustadz, saya sudah menduga bahwa orang ini bukanlah pengikut Yesus sejati. Walaupun katanya dia itu seorang Kristen. Ya, contoh video ini yang pernah saya bahas. Ya, kita putar dulu ya. Ya, ini adalah video Denny Sumargo diruqyah oleh seorang ustadz. Dari sini saja sudah sangat mencerminkan bahwa Denny Sumargo ini bukanlah pengikut Yesus sejati. Karena orang yang sudah di dalam Kristus, Bapak Ibu, tidak mungkin mau diruqyah apalagi oleh ustadz, oleh siapapun. Karena dengan kita melakukan ini sebenarnya kita sudah mengkhianati Yesus. Kita sudah mengkhianati darah Kristus yang suci dan kudus itu. Kita telah mengkhianati pengorbanan Kristus yang mengalahkan segala setan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan setan iblis hanya dikalahkan oleh nama Yesus, oleh kuasa Yesus. Setan tidak bisa dikalahkan ya dengan garam lah ya. Banyak orang yang usir setan dengan garam ya. Banyak orang juga yang usir setan dengan macam-macam. Setan itu roh. Roh tidak bisa dikalahkan oleh hal yang fisik. Roh oleh nuklir sekalipun, roh setan tidak bisa dikalahkan. Roh setan hanya dapat dikalahkan oleh roh yang lebih besar, yaitu roh Allah. Di dalam Yesus Kristus Allah telah berkarya. Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, yang berkuasa atas maut, berkuasa atas segala di surga maupun di bumi.
berkuasa atas seluruh ciptaannya, berkuasa atas setan sekalipun. Setan hanya takluk di dalam nama Yesus. Ini ya video di mana Denny Sumorgo diruqyah dan dia senang ya. Ya, bla bla lah ya video ini ya, kepanjangan video ini. Ya, bahkan dia katakan enak ya ketika diruqyah. Ya. Iya, dan anehnya lagi, dia bisa percaya. Ustaz tahu nggak kalau di sebuah tempat itu ada orang pasang ritual gitu, bisa ngerasa gitu? Kalau ngerasa mungkin semua orang bisa. Ada Ya. nggak kayak begitu saya? Ya udah lah. Maksudnya tuh adalah Oke lah ya, kita nggak usah lah dengar bacot mereka tentang itu. Menurut saya nggak penting amat ya untuk kita membahas itu. Tetapi hal yang menarik adalah sobat, kita akan membahas pernyataan Denny Sumorgo ya, ketika dia mengatakan bahwa di dalam Kristen tidak ada keselamatan, walaupun sudah percaya Yesus juga tidak ada keselamatan. Kutipan ini saya ambil dari video yang diunggah ya oleh Luis Prasetyo. Coba kita simak dan kita akan bahas ini ya. Oke, kita play. baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Riwayat ya, nggak jelas ya. Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Wah, Kristen yang mana dulu Bung Denny? Kalau dia cuman Kristen KTP, ya, ini berbicara tentang pengikut Yesus ya. Kristen itu pengikut Yesus. Kalau agama Kristen lain lagi ya. Agama Kristen saya pun tak yakin bahwa agama Kristen itu menyelamatkan. Karena agama itu hanya sebuah organisasi. Karena banyak juga orang yang berKTP Kristen, seperti Denny Sumorgo katanya berKTP Kristen, tapi tidak yakin bahwa dia akan masuk surga. Jadi pertanyaan saya kepada Denny Sumorgo, ya, Kristen yang mana yang Anda maksudkan bahwa ya tidak yakin, ya, atau tidak pasti untuk masuk surga? Apakah yang maksud Anda yang Anda maksudkan adalah Kristen KTP atau Kristen sejati? Kalau Kristen sejati tidak mungkin dia nggak yakin masuk surga. Kristen sejati pasti dia yakin masuk surga. Karena apa? Dia percaya Yesuslah Kristus Tuhan yang telah datang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu Yesus berkata, ya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kita lihat selanjutnya dari video ini ya. Jadi saya belum jelas. Kalau dia berkata bahwa Kristen adalah pengikut Yesus sejati, lalu tidak yakin masuk surga, berarti Anda adalah pembohong, pendusta. Anda nggak tahu apa-apa tentang kebenaran Kristen, tapi Anda sok-sok berbicara tentang iman Kristen. Dan ini menurut saya perbuatan yang sangat-sangat memalukan sebagai seorang yang katanya beragama Kristen. Aslinya itu Ada kan bro. saya dengar-dengar malah Itu Kristen. katanya kalau masuk Kristen, Iya. ya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, Itu dogma. Kau menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, itu masuk surga. Dia mengatakan ya, Nonsen. nonsen, nggak ada katanya. Saya nggak tahu siapa pendeta yang ajar Denny Sumorgo ini. Siapa? Di mana gerejanya Denny Sumorgo ini? Ya, Denny Sumorgo ini apakah punya gereja? Kalau punya gereja, siapa pendetanya? Kok pendetanya nggak beres sih ngajarin anak muda ini atau mengajari Denny Sumorgo ini? Kalau bukan pendetanya nggak beres, mungkin pendetanya udah beres mengajarkan, tapi Denny Sumorgonya yang nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa dia nggak ngerti firman Tuhan? Karena pikiran hatinya masih ditutupi sama kegelapan. Ya, karena dia berbicara tidak menunjukkan dalilnya, datanya apa. Saya selama baca Alkitab, saya belum melihat data bahwa kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus lalu tidak selamat, tidak masuk surga. Justru data yang saya dapat adalah kalau orang sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, dia pasti selamat. Nanti kita akan tunjukkan datanya, sobat. Ya, kita lanjut lagi. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Saya kasihan sekali loh. Kok ada orang yang nyolot kayak gini, tapi asal bicara
tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Dia nggak paham dia sedang berbicara apa gitu loh. Tapi dia sok pintar, sok tahu. Ya, ya sangat disayangkan kawan-kawan ya. Ya, nanti kita akan bahas tentang ayat Alkitabnya ya. Oh, oke. Nggak ada, brother. Oh, Karena di iya. dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul. Aduh, sangat disayangkan pernyataannya Denny Sumargo ini ya. Sangat disayangkan. Katanya seorang Kristen, tapi dia asal bicara, nggak tahu dia baca di mana. Kalau apakah dia membaca di Alkitab, tapi saya nggak pernah ketemukan di Alkitab. Kalau seperti itu ayat-ayatnya. Sobat waras, memang orang Kristen itu harus berbuat baik. Itu wajib. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa perbuatan baikmu menyelamatkan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa amal ibadahmu menyelamatkan. Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan. Kalau engkau sudah baik, kalau engkau sudah berbuat baik, engkau pasti ke surga. Justru Alkitab mengajarkan terbalik. Perbuatanmu baikmu seperti kain kotor. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan. Satu ayat firman Tuhan, saya tunjukkan. Misalnya di Efesus 2 ayat 8 ya dan 9, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 sampai 10 lah. Kawan-kawan, tolong dicatat ayat ini, ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, kita diselamatkan karena kasih karunia, ya. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Artinya kalau kita beriman kepada Yesus, maka beriman kepada pengorbanan Kristus, beriman kepada Yesus yang telah datang mati tetapi bangkit dan naik ke surga. Kita percaya Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia, percaya kepada Yesus yang datang untuk menyelesaikan dosa kita. Kasih karunia Kristus ini, ya, kalau kita percaya, kita akan diselamatkan karena kita beriman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi omong kosong. Hasil usaha bisa ke surga orang, nggak bisa. Tetapi bukan, tetapi pemberian Allah. Allah memberi gift, Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan juga hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Yesus, pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri, jangan sombong. Jangan mengatakan, oh Tuhan, saya ini orang yang paling baik, saya pantas masuk surga. Emangnya kamu kira Yesus itu, Tuhan itu bisa disogok dengan kebaikanmu? Sebaik apa sih kamu? Bahkan firman Tuhan mengatakan kebaikanmu seperti kain kotor. Oh Yesus, saya ini sudah beramal, saya ini sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberi uang kepada banyak orang, saya pantas masuk surga. Emangnya kamu kira Yesus ini bisa disogok dengan uangmu? Kebaikanmu, uangmu, perbuatan baikmu tidak bisa menyogok Yesus, menyogok Allah, supaya dosamu diampuni, supaya engkau diselamatkan. Tidak bisa. Jadi kita ya Bapak Ibu ya sobat ya, kita tidak pernah diselamatkan karena pekerjaan kita, karena hasil usaha kita, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Allah. Namun orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus akan ada kesadaran insaf karena dosanya. Karena dia insaf karena dosanya, karena dia bertobat, maka ya Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan orang percaya, dilahirkan kembali. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Inilah yang namanya lahir kembali. Dulu yang hidup lama dengan dosa, dilahirkan kembali di dalam Kristus. Ya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kenapa kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan? Supaya kita bisa hidup jadi berkat, jadi saksi, menjadi duta-duta kerajaan Allah, memberitakan Injil. Makanya kalau ada yang mengaku saya Kristen tapi hidupnya jahat terus, justru itu menunjukkan Anda bukan pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus pasti orientasi hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Melakukan kebaikan, melakukan amal, melakukan pelayanan ibadah dan lain sebagainya. Bukan supaya kita masuk surga, tetapi sebagai wujud terima kasih kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk keselamatan yang engkau beri. Kita mau berbuat baik. Kita mau melayani Tuhan. Bukan supaya ke surga, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita menjadi berkat sebagai agen-agen ahli waris kerajaan Allah.
Identitas kita adalah anak Allah. Hiduplah sebagai anak Allah yang mau melakukan kebaikan. Dan juga kebaikan ini yang kita buat bukan hanya supaya memberitakan Injil atau menjadi berkat, tetapi ada upah di sorga. Ya, firman Tuhan mengatakan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Itulah upah. Makanya Paulus berkata, aku bekerja dengan giat, dengan keras untuk sampai ke garis finish, supaya mendapatkan mahkota. Upah ini berbicara tentang upah. Ada mahkota. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Gak mungkin lah upahnya Rasul Paulus dengan saya itu sama. Karena saya sadar, saya tidak sebaik Rasul Paulus dalam melayani. Maka Wahyu mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Perbuatan baik mereka menyertai mereka. Jadi perbuatan baik yang kita buat di dunia bukan supaya kita masuk surga, tetapi perbuatan baik itu mengiringi kita untuk masuk surga bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Upah. Ini berbicara tentang upah yang akan Tuhan beri bagi orang yang bekerja di ladang Tuhan. Jadi kawan-kawan, sobat waras, kalau Anda sudah percaya Yesus, hiduplah jadi berkat. Supaya apa? Supaya yang pertama, orang diberkati lewat hidupmu, dan orang memuliakan Bapamu di sorga. Yang kedua, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Selain ayat ini Bapak Ibu, Titus pasal 3 ayat 4-5 mengatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Lagi-lagi, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan yang membuat kita selamat, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mendiami kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kuduslah yang akan menuntun orang percaya untuk hidup menghidupi kebenaran. Jadi jelas kita diselamatkan lagi-lagi ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat Allah mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu yang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang beramal, bukan setiap orang yang berbuat baik, bukan setiap orang yang beragama, tetapi melainkan orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya yang tunggal itu, ya, anaknya yang tunggal ini. Kalau kita percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Nggak ada keraguan. Saya heran Denny Sumargo ini gereja mana dia? Siapa pendetanya? Atau memang dia yang ngeyel, yang nggak mau belajar firman? Saya kasihan ya, kasihan sekali sama Denny Sumargo ini. Kok bisa gitu loh, ya? Lalu, ya, supaya lebih jelas, 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Inilah kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Allah telah, bukan akan. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi hidup kekal yang dikaruniakan kepada kita, hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak atau Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi kalau kita tidak memiliki Yesus, tidak percaya kepada Yesus, kita tidak akan memiliki hidup. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara memiliki hidup itu, hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita harus tahu. Orang yang percaya kepada Yesus harus tahu bahwa dia telah memiliki hidup yang kekal karena percaya Yesus. Di mana tidak pastinya Denny Sumargo? Mana ayat yang kamu katakan tidak pasti di dalam kekristenan? Tunjukkan ayatnya, jangan hanya bicara tok. Tapi saya mendoakan supaya Anda sadar dan waras. Belajarlah sungguh-sungguh kekristenan. Kalau Anda ya pengen belajar, Anda bisa hubungi nomor WA saya di situ. Ya.
saya akan memberitahu Anda tentang siapa Yesus yang menyelamatkan itu. Jadi di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Tidak ada yang namanya karena perbuatan kita diselamatkan. Yesuslah jalan, ya, dan kebenaran dan hidup. Bukan kebaikan yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Bukan kebaikan yang merupakan jalan untuk ke surga, tapi Yesus. Bahkan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Mau kurang cukup apa lagi Anda tidak percaya kepada Yesus? Mau kurang apa lagi Yesus untuk Anda? Ya? Lalu, ya, ini juga ya, di dalam Yohanes 10 ayat 27-29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ini gambaran tentang orang yang percaya Yesus. Digambarkan sebagai domba-domba. Mendengarkan suaraku. Suara Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu suara Yesus. Kalau engkau tidak percaya, engkau pasti binasa. Itulah suara Yesus. Ya. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Yesus mengenal kita. Dan kita mengikut Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan Bung Denny, bukan 50-50 Bung Denny, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya forever. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kenapa? Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu di mana yang Anda mengatakan itu? Mudah-mudahan. Di mana yang Anda mengatakan 50-50 tidak ada kepastian di dalam kekristenan? Ada kepastian Bung Denny. Roma 8 ayat 1 dan 2 yang sering saya ulang-ulang. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di mana ketidakpastiannya? Dibebaskan. Jadi orang yang sudah percaya Yesus, setelah dia mati tidak lagi dicelup di neraka, dicelup, angkat celup 10 tahun, 20 tahun, lalu pindah ke surga. Itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran sesat di dalam kekristenan. Karena ajaran Kristen mengajarkan percaya Yesus pasti selamat. Orang yang percaya di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Artinya apa? Orang yang sudah percaya kepada Yesus tidak ada lagi penghukuman di dalam neraka. Jadi Bung Denny, segeralah Anda bertobat. Segeralah Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sia-siakan, ya. Jangan sia-siakan iman kepada Yesus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Belajarlah firman Tuhan dengan benar, Bung Denny. Tuhan mengasihimu. Bapak Ibu, Sobat Waras yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti karena kita sudah jadi pengikut Yesus, kita pasti selamat, lalu kita seenak-enaknya buat dosa. Ingat, Tuhan tidak bisa dicobai. Dia tahu siapa Anda. Dia tahu apakah Anda imannya sungguh-sungguh dan imannya main-main. Tuhan tidak dapat dicobai. Ketika Anda masih suka bermain-main dengan dosa, menunjukkan Anda tidak beriman kepada Dia. Karena orang yang beriman kepada Yesus pasti akan digerakkan dan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan kebaikan. Bukan supaya selamat, melakukan kebaikan supaya hidupmu jadi berkat, memuliakan nama Bapa di sorga, dan supaya engkau memperoleh upah di sorga. Karena Tuhan berkata, jeri lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Pengorbananmu, pengabdianmu, pelayananmu kepada Tuhan, ibadahmu kepada Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Apapun Anda, siapapun Anda, apapun profesi Anda yang mungkin kerjanya cuma kuli bangunan, Anda yang kerjanya tukang ojek, lakukanlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Lakukan dengan jujur. Anda yang pengusaha atau Anda di gereja cuma sapu-sapu gereja, berharga apa yang Anda buat di mata Tuhan. Kalau masih ada orang Kristen yang bermain-main dengan dosa, ingat firman Tuhan mengatakan, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Hajaran Tuhan karena Dia mengasihi Anda. Hajaran Tuhan supaya engkau sadar bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama hiduplah dalam pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Jangan lagilah kita
bermain-main dengan yang namanya dosa. Anda boleh aja bermain-main dengan dosa, tapi ingat, dosa tidak bermain-main dengan Anda. Dia akan menghancurkan kehidupanmu. Dia akan membuat Anda tak berdaya. Saya mengajak semua yang mendengarkan video ini, bantu diviralkan. Semoga video ini sampai kepada Denny Sumargo, dan semoga dia bertobat, ya, dan dia bisa menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu solusinya. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dia pasti binasa. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh percaya Yesus, maka dia pasti selamat. Itulah ajaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Dukung terus pelayanan Pavela 88 Channel. Salam waras dan bye-bye. Segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Sobat Waras, inilah update ya pembangunan rumah ibadah kita yang di pedesaan. Ya, puji Tuhan sudah seperti ini ya progresnya, dan ya materialnya ini sudah mau habis lagi. Kemarin sudah diantar 4 red ya, 4 red, dan sudah mau habis lagi. Lalu batu-batu kemarin juga sudah habis dan diantar lagi oleh ini ya tukang batu. Ya Sobat Waras, mohon dukungannya hingga rumah ibadah ini selesai ya. Terima kasih.